Selamat siang anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan yang ke-6 di kelas 11 IPS dengan topiknya perbedaan antara kekerasan dengan konflik. Nah, kita langsung lihat apa itu kekerasan. Pertama, dia tidak punya tujuan, tapi lebih didorong oleh hasrat atau keinginan sesaat. Yang kedua, kedestruktifannya, ya, kebrutalannya meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, bukan karena keturunan atau gen, jadi bukan karena bawaan. Yang keempat, bukan pembawaan manusia dan memiliki tingkat kedestruktifan atau kebiadaban yang berbeda-beda. Nah, kalau konflik, yaitu pertama mempunyai tujuan, yaitu menaklukkan persaingan atau pesaingnya. Yang B, memiliki dampak positif karena dapat mendorong suatu perubahan. Yang C, hasil proses interaksi sosial yang bersifat negatif atau disosiatif. Yang D, sebagai fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Artinya harus dihadapi, tapi juga diselesaikan. Nah, kita lihat yang F, dampak konflik sosial di masyarakat. Nanti ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, kita lihat dampak positifnya. Pertama, dapat mendamaikan kelompok yang saling bersaing. Yang B, dapat memperjelas identitas suatu kelompok masyarakat. C, dapat memperjelas ketidakpastian dengan menjaga batas-batas kelompok. Yang D, mendorong suatu kelompok untuk mencari nilai-nilai dasar. Yang E, meningkatkan hubungan, kerjasama dan solidaritas kelompok. Yang F, dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan atau memberi manfaat kolektif di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Yang G, dapat menghidupkan kembali norma-norma dan norma yang lama dan menciptakan norma-norma yang baru. Yang H, dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas ditelaah. Yang I, sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan di antara kekuatan yang ada di masyarakat. Nah, ini nanti contohnya ada di buku, ya, jelas kamu baca. Nah, dampak negatifnya yaitu timbulnya perpecahan. Ya, ini muncul karena adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil yang dapat mempengaruhi kerukunan dan kenyamanan kelompok, ketentraman kelompok. B, dampak negatifnya yang kedua, permusuhan. Dapat terjadi jika konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Contohnya konflik tentang sengketa tanah atau konflik karena pembagian warisan. Oke. C, kekerasan. Nah, kekerasan ini bisa ada dua, fisik dan non fisik. Nah, kalau fisik ini jelas pemukulan, penganiayaan. Non fisik, ancaman, teror, tekanan. Nah, yang D, dampak negatifnya perubahan kepribadian yang negatif. Ya, misalnya seorang anak yang sering melihat orang tuanya berantem, maka akan muncul kepribadian yang keras, yang melawan. E, jatuhnya korban jiwa, hilang atau rusaknya harta benda, serta sarana prasarana yang hancur. Jadi kalau bisa kita katakan bahwa sebenarnya konflik ini atau kekerasan ini tidak ada manfaatnya kepada kita manusia selain menimbulkan penderitaan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Tolong dibaca dan dipahami.